Idofanya boleh ila yaumil akhirah sama dengan ila yaumil qiyamah, yang penting tidak ditambahi dengan al ta'rif atau ma'rifah. Ilal yaumil akhirah, toh ini boleh ila yaumil akhirah tapi syadz, recel atau langka. Pak Kiai Nur Ihya, Anda ini klarifikasi mengakui kesalahan apa ngeles Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Nahdien dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, tak lupa saya untuk mendoakan teman-teman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, amin, Allahumma amin. Beberapa hari yang lalu saya mengomentari Pak Kiai Nur Ihya ketika menyalahkan salawat busro. Jadi ila yaumil akhirati oleh Kiai Nur Ihya itu disalahkan. Bahkan dengan pedenya Pak Kiai Nur Ihya itu silahkan cari di kitab manapun, tidak ada seperti itu. Ini menampakkan bahwa beliau itu kurang ngopi sehingga menyuruh orang. Saya janji untuk menampaikan ada 3. Lalu saya buat konten, saya ada 7 di situ. 7 kitab yang menjelaskan nama yaumil, menjelaskan ada teks ibarat ila yaumil akhirati atau qabla, pokoknya yaumil akhirati lah begitu, sudah ada kontennya. Nah, ternyata Kiai Nur Ihya itu membuat klarifikasi. Klarifikasi ini apakah benar-benar klarifikasi, minta maaf, atau malah ngeles? Yuk kita buktikan. Apakah Kiai Nur Ihya itu klarifikasi atau bagaimana sih? Jadi, wah saya orang bodoh, saya tidak mengaku paling pinter. Ya. Iya, tahu Anda tidak mengaku saya ini pinter. Tidak ada kata-kata seperti itu. Tapi Anda menyalahkan sholawat yang diijazahkan oleh Habib itu. Bahkan dengan lantang Anda mengatakan, silakan cari kalau ada di kitab Arbun. Itu loh. Ini kan namanya ngaji bersama. Toh ada yang mengingatkan, itu kan bagian daripada rasa sayang yang mengingatkan saya. Iya, setuju kalau seperti itu. Jadi kalau ada yang mengingatkan kalau kita salah, tapi ini sebagai pelajaran untuk Anda, jangan gampang menyalahkan orang lain lah. Entar ternyata dirinya sendiri yang salah. Alhamdulillah, saya terima. Iya, Anda harus terima. Walaupun nggak terima, Anda tetap salah. Ya, kalau toh memang itu sesuai dengan siaknya kalam, misalkan bukan naat man'ut ya, tapi mudhof dan mudhof ilaih, ya nggak apa-apa, boleh mudhof dan mudhof ilaih. Lah iya, itu memang mudhof ilaih. Siapa bilang itu naat man'ut? Kalau susunannya mudhof ilaih, mana ada Pak Kiai persyaratan harus sesuai. Mudhofnya itu harus mudzakkar, kemudian mudhof ilaihnya itu juga mudzakkar. Ndak boleh mudhofnya itu mudzakkar, kemudian mudhof ilaihnya muannas. Mana ada persyaratan demikian Pak Kiai? Jangan buat persyaratan. Jangan buat persyaratan yang memang tidak menjadi persyaratan. Ntar seperti itu. Idofanya boleh ila yaumil akhirah sama dengan ila yaumil qiyamah, yang penting tidak ditambahi dengan al ta'rif atau ma'rifah. Ilal yaumil akhirah, toh. Lah kan iya Pak Kiai. Di redaksi sholawat tersebut jelas kan tidak ada alnya, ila yaumil akhirati, bukan ilal yaumil akhirati. Memang kalau mudhof alnya itu harus dibuang. Tapi ada mudhof yang alnya itu tidak dibuang, artinya boleh diberi al. Masuk kaidah di dalam bait alfiyah dijelaskan wa waslu al bidil mudhof fi muqtafar in wusilat bisa nih kalau disyarkan seperti itu Pak Kiai. Jadi ndak mutlak mudhof itu ndak boleh diberi al. Toh ini boleh ila yaumil akhirah tapi syadz. Ila yaumil akhirati ini boleh tapi syad. Sebentar Pak Kiai. Ini tambah aneh Anda ini Pak Kiai. Kalau syad ini berarti sesuatu yang menyalahi kaidah. Contohnya yang syad itu ya,
Nunnya jamak mudzakkar salim ini kebanyakan semuanya jumhurnya ini ulama nahwu menyatakan itu adalah fathah ya, wa nuna majmu'in wa ma bihil tahat itu kan fathah. Muslimuna kalau ada yang membaca kasroh itu namanya syad. Nah sekarang ila yaumil akhirati boleh tapi syad. Artinya Pak Kiai, kalau Anda sudah berani mengatakan syad, artinya syad ini tidak sesuai, ada tapi jarang, tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku Pak Kiai. Kaidahnya atau persyaratan dari susunan idhofah, tarkib idhofah ini, apa maksudnya kesalahannya itu? Yang tidak sesuai itu apa? Boleh tapi syad. Dan pendapat ini silakan Anda buktikan di kitab apa Pak Kiai? Susunan ila yaumil akhirati, mudhof dan mudhof ini di sini kemudian Anda menganggapnya sebagai syad. Ini apa? Kesalahan syadnya itu apa? Yang tidak sesuai itu apa? Ya, sama dengan sekarang muslimuna, nunnya dibaca fathah. Kemudian ada yang membaca muslimuni, itu syad. Artinya jarang. Nah, ila yaumil akhirati, Anda menganggapnya ini syad. Anda dapat kaidah dari mana? Masa Pak Kiai? Ayolah, jangan keseringan bikin kaidah-kaidah sendiri. Sesuatu yang memang tidak ada, jangan dibikin ada. Sesuatu yang bukan menjadi persyaratan, jangan dijadikan persyaratan Pak Kiai. Seperti yang itu yang sering Anda permasalahkan. Sesuatu ulama tidak ada yang mempermasalahkan, memberikan persyaratan seperti ini. Anda yang memberikan persyaratan. Ini kan lucu Pak Kiai. Mau jadi ulama ahli nasab, ahli nahu juga seperti itu. Sekarang buktikan Anda pakai kitab apa yang menjelaskan ila yaumil akhirati, syadnya di mana gitu. Coba silakan sebutkan Anda Pak Kiai. Recel atau langka, jarang digunakan kalimat seperti ini. Sekarang malah bilangnya syad jarang recel. Aduh Pak Kiai, syadnya silakan buktikan. Syadnya itu melanggar kaidah apa itu? Syadnya itu. Dulunya Anda begitu pedenya keluar-keluar, silakan buktikan, tidak ada di kitab manapun. Ternyata bukan hanya 1 2, malah banyak Pak Kiai. Jarang itu 1, itu banyak. Jarang. Toh misalkan di dalam Maroh Labid ya, karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan sebagian dari ulama-ulama mutaakhir ya, itu menggunakan yaumil akhirah ketika menafsiri sebuah ayat itu boleh-boleh saja. Tetapi menurut guru saya yang ahli tata bahasa dari Madhab Hambali yang ada, ketika saya sodorkan ya redaksi sholat busra ini katanya kalimahnya syad ya, aneh ya. Terus menurut gurunya yang bermadhab Hambali gini ya, toh walaupun Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya nahunya kan sama Pak Kiai. Itu kan fikihnya saja yang berbeda. Ilmu nahunya, gramatika bahasa Arabnya tentunya kan sama kan. Walaupun dari masa apa, siapa nama guru Anda itu sebutkan namanya, ini siapa dan ini kitabnya yang menyanggap ila yaumil akhirati karena melanggar kaidah atau persyaratan dari tarkib idhofah, maka ini yang salah. Yang syad itu Pak Kiai ketika mudhofnya itu diberi al. Ada di Fathul Qorib bab zakat itu, cari sendiri Anda. Ada mudhofnya pakai al, sementara mudhof milihnya tidak pakai al. Ada di situ Pak Kiai. Dan ini tidak memenuhi persyaratan wa waslu al bidil mudhofi muktafar in uzilat bisani kal di saat tidak memenuhi persyaratan itu. Kemudian kok mudhofnya ada alnya, maka ini termasuk syad.